Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Hei, mau kemana kau? Bukankah kau yang bernama Zubair bin Awan? Tidak perlu berbasa-basi, saudara. Sekarang ini perang. Aku orang Muslim. Sekarang mari kita selesaikan. Tidak perlu kita banyak bicara. Ayo, cabut senjatamu. Kau jangan berlagak menjadi seorang pejuang sejati. Lihatlah di sekitarmu ini. Orang-orang Muslim sebentar lagi akan habis terbunuh. Kau sebaiknya menyerah dan tinggalkan Muhammad. Kembalilah kepada kepercayaan nenek moyangmu sebelum kau menyesal dan dikutuk oleh Lata dan Uzza. Hei, jangan bicarakan kepercayaan itu. Dengarlah, walaupun Lata dan Uzza beranak dan berkembang biak menjadi 100, tidak pernah sekalipun aku akan berpaling dari Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Kuasa. Darah dan hidupku untuk Islam. Allahu Akbar. Kalau begitu, kau akan menyesal. Tidak ada kata menyesal bagi orang Islam. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah Akbar ini. Hamzah, saudaraku. Malang sekali nasibmu, saudaraku. Hamzah, tubuhmu hancur seperti ini. Kau tentu sakit sekali, saudaraku. Kau telah dihina seperti ini. Hamzah. Mereka telah membunuh dan menghancurkan tubuhmu. Mereka begitu kejam. Getar-getar manusia pilihan kali ini mengetengahkan kisah Syafiah binti Abdul Muttalib. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahroni. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transferama Avista Graha. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dalam seri yang ke-10 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Umar bin Khattab, Elias sebagai Hamzah, Hari Akik sebagai Yudas bin Syawab, Bambang Ciger sebagai Ubay bin Khalaf, Narto Bantul sebagai Abbas bin Absah, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita.
Setelah memberi salam, Abdullah kembali tergesa-gesa meninggalkan Umar bin Khattab. Laki-laki itu memandang ke arah Abdullah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu setelah Abdullah hilang bersama kudanya di tikungan jalan, Umar melangkah naik ke rumah Hamzah. Assalamualaikum ya sahabatku Hamzah. Waalaikumsalam ya Umar. Silahkan masuk. Terima kasih Hamzah. Oh ya, ada apa Abdullah datang menemuimu? Tapi biar ku tebak, dia kemari pasti menyatakan maaf, lalu berbicara panjang lebar kepadamu. Kemudian diselipkan bumbunya bahwa dia waktu itu tidak datang menepati janjinya karena sakit. Tepat sekali. Kau hebat sahabatku. Dia memang berkata seperti apa yang kau katakan. Hanya kurang sedikit. Oh ya? Apa itu? Abdullah menyampaikan tentang keadaan orang-orang Quraisy. Bahwa saat ini tidak ada gejala apa-apa dari mereka. Khalid bin Walid sendiri menurutnya tidak ada gairah. Mungkin apa yang dikatakan oleh Abdullah itu benar. Tapi kita tak boleh terlena oleh apa yang dikatakannya. Kita semua tahu bahwa Abdullah itu kalau bicara lebih banyak tidak benar daripada benarnya. Bisa jadi dia membohongi kita. Maafkan aku, sahabat. Aku tidak bermaksud berkata seenaknya, tapi berdasarkan apa yang terjadi selama ini. Ya, aku mengerti, Umar. Kita semua memang tahu siapa Abdullah itu sebenarnya. Tapi ya, mungkin dari apa yang dikatakannya itu, kita bisa menarik kesimpulan untuk mencapai atau mencari kebenarannya. Aku setuju dengan apa yang kau katakan itu. Kita memang harus mendengar apapun yang dikatakan orang lain, Hamzah. Hanya kita tinggal mencernanya saja. Mengambil mana yang baik dan bisa kita jadikan pegangan. Tapi yang mungkin membuat kita harus meragukan laporan dan apa yang dikatakan oleh Abdullah, yaitu mengenai sikap Khalid bin Walid yang kurang gairah. Tidak masuk akal kalau orang satu itu bisa begitu. Ya, kita semua tahu bahwa dia adalah orang yang paling keras dan ingin menghancurkan Islam. Jadi mana mungkin dia kurang gairah? Kita harus mencari orang lain lagi yang lebih dapat dipercaya untuk memata-matai gerakan atau kerja yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Kekalahan mereka dalam perang Badar pasti membuat bara dendam yang cukup besar untuk menghancurkan kita, Hamzah. Apalagi menurut laporan dan cerita Halaf, bahwa kabilah Kinanah dan Tihamah sudah dikumpulkannya. Iya, aku juga mendengar tentang hal itu. Maka itu, sekarang kita harus kirim orang lain untuk memata-matai bangsa Quraisy. Siapa lagi yang harus kita kirim? Kurasa kita bisa mengirim pengawal lain atau Halaf saja yang kita kirim. Aku serahkan padamu untuk urusan ini, Umar. Dan kau bisa berunding lagi dengan Ali bin Abi Thalib atau dengan Abu Bakar Siddiq. Ya, baiklah. Aku akan bertanya dan berunding dengan mereka lagi mengenai diri Halaf. Dan kurasa untuk yang lainnya tidak ada masalah. Iya, kau benar. Untuk yang lainnya tidak ada masalah. Tapi kita harus lebih hati-hati terhadap Khalaf. Sebab biar bagaimanapun dia baru bersama kita. Dan kalau ada yang tahu mengenai dirinya, dia bisa celaka. Orang-orang Kinanah atau Tihamah akan mengejarnya dan membunuhnya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sementara itu di dalam kelompok Kinanah, saat matahari mulai memudar di ufuk barat, mereka semuanya berkumpul di rumah Yudas bin Syawab. Kalian semua dengarkan. Besok kita semua akan berkumpul dan bersatu dengan orang-orang dari kabilah Tihamah.
kita akan berjuang bersama-sama menghancurkan kaum Muhammad. Agama baru yang dibawa oleh Muhammad itu harus kita musnahkan dari tanah Arab ini. Agama itu telah merusak agama kita. Mereka semua telah mengkhianati Lata dan Uzza. Hancurkan Islam! Hancurkan agama Muhammad! Kita bunuh mereka semua! Ya, kita bunuh mereka semua. Kita harus menghancurkan mereka semua. Maka itu kita semua harus bersatu seperti yang dikatakan oleh Tuan Panglima Khalid bin Walid. Kita tak mau kalah seperti orang-orang Quraisy saat perang Badar. Kita tidak boleh jadi pecundang mereka. Kita harus binasakan mereka semua. Kali ini kita harus merebut kemenangan. Karena dengan kemenangan itu, kita akan bisa menarik orang-orang yang telah ikut dengan Muhammad. Kita buktikan bahwa Lata dan Uzza lebih hebat dari Tuhan yang dibawa oleh Muhammad. Ya, kita hancurkan mereka. Kelak, kalau kita berangkat menyerang mereka, maka kita harus membunuh mereka semua. Jangan beri kesempatan pada mereka untuk hidup. Muhammad itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kalau tidak ada orang-orang seperti Umar dan Abu Bakar Siddiq. Orang-orang seperti mereka itulah yang harus kita incar dan kita bunuh. Dengan matinya mereka berarti Islam akan hancur. Sama halnya dengan memotong tangan Muhammad. Yudas bin Sawab, aku suka dengan suaramu. Nanti akulah orang yang akan membunuh Muhammad. Aku menyimpan dendam yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Kalau Muhammad mati di tanganku, maka ku anggap lunas semuanya. Ubay bin Khalaf, aku mengerti tentang dendammu itu. Tapi ingatlah, bukan hanya kau yang mempunyai dendam dengannya. Kita semua di sini, kita atas nama kabilah Kinana semua membencinya. Orang-orang Quraisy juga membencinya. Dia memang patut mati. Dia memang patut mati. Semua orang boleh menyimpan dendam padanya, menyimpan kebencian padanya. Tapi yang berhak membunuhnya adalah aku. Aku akan membalaskan kematian orang tuaku. Dan harus membalaskan sakit hati mereka karena saudaraku dibujuk dan dirayunya untuk mengkhianati keluarganya serta meninggalkan Lata dan Uzza. Muhammad merayunya dengan berbagai cara. Kami kehilangan dia. Dan karena aku sampai kehilangan saudaraku, kehilangan orang tuaku, Muhammad milikku. Tombakku ini yang akan membunuhnya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tak ada yang bersuara, semuanya terdiam. Mereka memandang ke arah Ubay bin Khalaf yang kelihatan penuh emosi menancapkan tombaknya di atas meja. Yudas bin Syawab sendiri tampak tegang. Dia hanya menarik napas panjang, sebab dia tahu sifat Ubay yang berdarah panas. Ayo! Siapa yang berani melarangku untuk membunuh Muhammad? Dan yang berani menjadi sainganku untuk membunuh Muhammad? Majulah! Lawan aku! Kalau bisa mengalahkan aku, maka dia berhak membunuh Muhammad. Ayo! Berdirilah! Tenanglah sahabatku Ubay bin Khalaf. Kami semua tahu akan kemampuan dan kebencianmu terhadap Muhammad. Sekarang, kami semua yang ada di sini melimpahkan padamu tugas untuk membunuh Muhammad. Pikulah tugas dan kepercayaan kami. Karena dengan berhasilnya kau membunuh Muhammad, samalah artinya dengan keberhasilan kami, keberhasilan kaum kita. Jadi, tak perlu kau mencari lawan tanding. Untuk apa kita bertanding dan bertarung sia-sia? Nah, duduklah. Sabarlah sahabatku. Ya,
Sekali lagi ku ingatkan, Muhammad milikku. Saat perang nanti, akulah yang akan membunuhnya. Ubay bin Khalaf yang akan menusuknya dengan tombak ini. Nah, kalian semua dengarkanlah. Kita telah menyerahkan semuanya pada Ubay bin Khalaf. Jadi kalian nanti hanya membantu Ubay kalau memang perlu. Sebab penjaga atau pengawal Muhammad bukanlah orang-orang sembarangan. Di sana ada Ali bin Abi Thalib, ada Zubair, ada Safiyah, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas. Zubair seorang pemuda yang hebat bermain pedang. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas seorang pemanah ulung. Kabilah kita ini harus menjadi yang paling hebat. Kita harus menjatuhkan pengikut Muhammad sebanyak-banyaknya. Rampas senjata dan kuda-kuda mereka. Seret para perempuan yang ikut berperang. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Setelah memberikan kepastian untuk berkumpul dengan para pengikutnya, Yudas bin Syawab membubarkan orang-orangnya. Yang tinggal di dalam ruangan itu hanyalah Ubay bin Khalaf serta beberapa pimpinan lainnya. Kau terlalu emosi, Ubay. Kalau aku tidak bersikap tegas dan keras seperti tadi, aku khawatir akan banyak yang mencoba untuk unjuk gigi membunuh Muhammad. Dan kalau sudah ditantang seperti tadi, maka saat kita menyerang ke Madinah, tidak ada lagi yang macam-macam. Jadi mereka semua tahu bahwa yang bertugas membunuh Muhammad adalah aku. Kalau mereka mau ikut serta membantuku, itu jauh lebih baik. Aku suka dengan caramu, Ubay. Tapi kuharap kelak kau tidak mengecewakan kami. Sebab sudah banyak orang yang ingin membunuh Muhammad mati di tangan para sahabatnya. Berapa banyak orang-orang Quraisy yang mati di tangan Ali dan Umar saat akan mendekati Muhammad. Dan aku harapkan kau tidak gagal. Aku tidak ingin kemenangan kita kelak diwarnai dengan kegagalanmu. Jangan khawatir. Kalau kita bergabung bersama Tihamah dan orang-orang Quraisy, maka kekuatan kita akan bertambah. Aku memiliki banyak kesempatan untuk mendekati Muhammad dan membunuhnya. Dengarlah, sudah sering kali aku bermimpi berhasil membunuh Muhammad. Hanya sayangnya, semua itu hanyalah impian. Lalu sekarang, aku akan mewujudkannya dalam kenyataan. Biar Tuhannya Muhammad menangis, ha? Iya. Melihat kemampuan yang kau miliki dalam bertempur selama ini, aku yakin kau akan berhasil. Dan biar kelak kami akan memancing para sahabatnya itu menjauhi Muhammad. Saat dia sendirian, saat itulah kau mendekati dan membunuhnya. Jangan khawatir. Aku tahu kapan aku harus bergerak untuk membunuhnya. Kalian jangan meragukan diriku. Percayalah. Sejarah Arab akan membuktikan dan menulis bahwa Muhammad mati di tangan Ubay bin Khalaf. Biar orang-orang Quraisy mengerti dan tahu siapa aku sebenarnya. Pengembara padang pasir. Ubay, aku mendukungmu. Kalau nanti ada yang menghalangi langkahmu, biar aku yang menghabisinya. Aku dan Wasi akan membuat mereka tidak berdaya. Aku tahu betapa Wasi amat membenci keluarga Muhammad. Terlebih lagi terhadap Hamzah. Perempuan itu sepertinya menyimpan para dendam yang tidak mungkin dipadamkan. Meski oleh hutan yang maha lebat. Kita buktikan
bahwa sesungguhnya Lata dan Uja itu adalah yang hebat. Tuhan sekalian atas bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Iya. Bukan Tuhan seperti yang dikatakan oleh Muhammad itu. Tuhan yang tidak kelihatan. Kita jangan sampai tertipu dengan ilmu sihir murahan milik Muhammad itu. Nanti juga aku katakan pada Khalid bin Walid tentang Muhammad, agar dia tidak menggangguku. Aku yakin dia akan suka dengan maksudku. Dan akan kubuktikan juga padanya bahwa aku lebih hebat dari orang-orang kepercayaannya. Ubay bin Khalaf tertawa sambil mendongak. Orang-orang yang berada di ruangan itu pun ikut tertawa. Setelah itu mereka semua minum-minum. Beberapa perempuan yang sejak tadi berada di ruang dalam dipanggil keluar. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Apakah orang-orang itu akan benar-benar bisa mengalahkan umat Islam? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini. Syafiah binti Abdul Muthalib dalam seri berikutnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa.